pagi. Berikut nama saya yaitu Yonatan Eka Dharma. Saya akan melaporkan laporan penelitian dengan judul Purwarupa Pembangkit Listrik Tenaga Ombak dengan konsep Oscillating Water Column untuk mendukung kemandirian energi Kabupaten Banyuwangi. Baik, untuk indeksnya kita akan membagi menjadi 3 subbab, yaitu pendahuluan, introduction, kemudian ide dari pembuatan Oscillating Water Column ini, kemudian final result. Nah, seperti yang bisa dilihat di layar, kebutuhan energi listrik semakin meningkat ya setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan penduduk. Meningkatnya ini juga diadaptasi karena kebutuhan ekonomi masyarakat. Jadi untuk menjaga kelestarian energi, ketersediaan energi, diperlukan sumber energi alternatif. Biasanya dari daerah-daerah pesisir ini masih jarang sekali aliran listrik, sehingga kita akan mencoba untuk membuat Purwarupa dengan memanfaatkan energi gelombang laut. Desainnya seperti ini, idenya adalah seperti ini. Jadi memanfaatkan gelombang laut yang kemudian akan dirubah menjadi tekanan udara, yang kemudian akan menggerakkan turbin, juga akan menggerakkan generator. Di sini kami dibantu oleh Wells Turbin untuk menggerakkan turbinnya itu. Kemudian untuk selanjutnya metode penelitian ini adalah dengan cara menghitung periode gelombang. Jadi kita akan memvariasikan 3 macam panjang gelombang, gitu ya. Kemudian setelah kita mendapatkan panjang gelombang, kita menghitung periode gelombang, kita akan menghitung kecepatan gelombang. Nanti yang digunakan sebagai dasar untuk melihat energi yang bisa dihasilkan oleh gelombang ini. Kemudian selanjutnya adalah menghitung power yang dihasilkan. Seperti saya sudah sebutkan, kita bisa menghitung power yang dihasilkan oleh gelombang tersebut berdasarkan periode, tinggi gelombang. Kemudian metode penelitiannya, kita akan memvariasikan panjang gelombang menjadi 3 varian, kemudian memvariasikan volume udara di dalam chamber menjadi 5 variasi volume udara di dalam chamber. Adapun prototype Oscillating Water Column ini seperti yang dilihat di screen, dengan menggunakan Wells Turbin sebagai penggerak generatornya. Untuk selanjutnya, untuk hasilnya, variasi panjang gelombang kita variasikan menjadi 56 cm, 58 cm, dan 60 cm. Ini divariasikan berdasarkan kecepatan dari penggerak utama gelombangnya. Kecepatan dari motornya kita akan variasikan sehingga bisa mencapai panjang gelombang 56, 58, dan 60 cm. Sedangkan 56 cm bisa menghasilkan kecepatan gelombang sekitar 0,9 meter per second, dan seterusnya seperti yang bisa dilihat di dalam screen. Kemudian yang kedua adalah memvariasikan tingkat volume udara yang berada di dalam chamber. Hasil percobaan untuk volume udara yang sekitar 120%, berarti 120% ini berarti volume udara jauh di atas volume udara di chamber, jauh di atas ambang chambernya. Jadi bisa dikatakan airnya sangat sedikit, sehingga udaranya, gelombangnya di bawah dari chamber. Jadi kita bisa sebut 120%. Ini sekitar power outputnya yang bisa dihasilkan itu sekitar hanya 0,56 watt di panjang gelombang 56 cm. Semakin kita bisa ketahui di sini, semakin panjang gelombangnya, juga semakin rendah power output yang bisa dihasilkan, dengan efisiensi tertinggi adalah 2,41%. Kemudian yang kedua, untuk volume udara 100%, yaitu pas dengan chambernya, maka bisa kita lihat di sini untuk power outputnya di sini terbalik dari yang pertama. Semakin panjang gelombangnya, power outputnya semakin tinggi, tetapi efisiensinya tetap. Jadi efisiensinya tetap yang tertinggi dihasilkan oleh panjang gelombang yang 56 cm. Begitu juga yang volume udara 85%, power output semakin tinggi dengan panjang gelombang, tapi efisiensi masih tetap di panjang gelombang 56 cm, yaitu 9,17%. Kita lihat hasil yang percobaan volume udara 65%, maka semakin banyak airnya ya di sini. Jadi kita bisa melihat bahwa semakin tinggi panjang gelombang, semakin panjang gelombang, power outputnya memang semakin besar,
tetapi kita kembali lagi menuju efisiensi. Efisiensinya masih tetap dipegang di panjang gelombang 56 cm dengan efisiensi tertinggi 9,17%. Kemudian yang volume udara 50% berarti setengah dari volume chambernya. Ya ini power outputnya pada panjang gelombang 60 cm dengan power outputnya 3,9 watt. Kemudian di sini terbalik, efisiensinya terbalik. Efisiensinya dipegang oleh panjang gelombang yang 60 cm yaitu 58 cm yaitu 7,9%. Nah, dari hasil percobaan bisa kita simpulkan bahwa dari grafik ini perkalian antara perbandingan antara efisiensi dengan volume udara chamber, kita bisa dilihat bahwa kita sarankan bahwa panjang gelombangnya sekitar 56 cm dengan efisiensi tertinggi yaitu 9%, ya. Jadi efisiensi 9%. Jadi kalau kita melihat efisiensi dengan volume udara, kita menyarankan bahwa kita mengerjakan dengan dengan panjang gelombang 56 cm saja karena memiliki efisiensi yang paling tinggi. Kemudian nextnya kita melihat power output, ya. Power output dengan volume udara, ternyata di sini kita mendapatkan hal yang berbeda. Kalau kita melihat efisiensi berarti kita memilih yang 56 cm. Kalau kita hanya melihat power outputnya saja, maka kita harus memilih yang panjang gelombang 60 cm. Berarti kalau kita hanya melihat power output, kita hanya melihat panjang gelombangnya saja, yaitu dengan panjang gelombang dengan power tertinggi sekitar 4 watt, ya, sekitar 4 watt. Jadi 4 watt ini kita bisa menyalakan beberapa bohlam, gitu ya. Kita bisa menyalakan beberapa bohlam lampu. Dari hasil percobaan ini kita bisa menyarankan juga bahwa untuk volume udara di dalam chamber usahakan sekitar 85%, 65 sampai 85% volume udara. Jadi di atas itu atau di bawah itu tidak kami sarankan untuk pembuatan oscillating water column karena sangat jauh sekali antara efisiensi dengan power outputnya. Begitu itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi saya tentang hasil percobaan kami. Terima kasih. Jika ada pertanyaan dipersilakan.